Kenapa kemarin full day school itu ditolak, khususnya oleh para murid? Karena hal paling menyenangkan bagi anak Indonesia yang sekolah adalah jam. Itu yang selama ini sering terjadi. Oke, bismillah. Kita agak merenung sebentar malam ini untuk mikir. Jadi oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan lagi ngaji filsafat kita, meskipun harusnya tanggal merah. Ya, harusnya libur. Orang Indonesia itu kan seneng kalau libur. Kenapa kemarin full day school itu ditolak, khususnya oleh para murid? Karena hal paling menyenangkan bagi anak Indonesia yang sekolah adalah jam kosong dan libur. Kalau full day school itu antitesisnya, makanya kemarin ditolak. Oke, masih dalam suasana 17 Agustus. Malam ini kita nyampe ke tema yang juga 117. Sama-sama 17-nya. Ya, mbok tafsir dhewe, nggak tahu. Bukan saya yang ngepasin. Ya pas-pas sendiri. 17 Agustus kita pas di 117. Saya nggak tahu teman-teman memaknai 17-an itu apa. Tapi dari yang saya lihat di TV-TV, di sekitar-sekitar 17-an itu pesta ulang tahun. Makanya isinya, pesta itu kan isinya dua, hiburan sama makan-makan. Di mana-mana isinya itu, nyari hiburan sama makan-makan. Selain upacara yang sifatnya seremonial. Dan kalau urusan pesta, orang Indonesia itu ahlinya. Kecelakaan aja jadi pesta. Teroris nembak-nembak jadi pesta. Itu keahlian kita. Oke, maka malam ini saya ingin kita ndak pesta. Karena kalau pesta kamu nagih ulang tahun mesti. Nagih traktiran. Saya belum buka Facebook. Kalau WA banyak yang mengucapkan. Facebook mesti ya oke. Neng ben lah nanti. Kapan-kapan saya buka biar. Kalau mau balas kan jadi gak enak. Oh sudah telat. Kalau yang nanya ulang tahun kok gak dibalas, aku mau coni telat jadi gak enak. Sudah out of date. Oke. Ya ulang tahunku tidak lebih penting daripada 17 Agustusnya. Orang Indonesia 16 Agustus itu hari untuk tirakatan. Jadi jangan lagi pesta 16 Agustus. Kita harus tirakat. Meskipun makna tirakat mengalami beberapa distorsi. Karena lagi-lagi meskipun judulnya tirakatan, acaranya sama. Harus ada hiburannya dan ada makan-makannya. Itu yang selama ini sering terjadi.
Oke, bismillah. Kita agak merenung sebentar malam ini untuk mikir negara, tapi tidak pada aspek politiknya, kita masuk ke aspek filosofisnya. Kita langsung ketemu puncaknya perancang Indonesia, Soekarno. Jadi hampir semua konsep-konsep dasar yang kita pakai hari ini itu dulu kan rumusannya Soekarno, termasuk Pancasila yang paling esensial. Jadi malam ini kita coba kembali, meskipun kemarin kita fokus ke marhainismenya, malam ini kita sedikit masuk lebih dalam sedikit ke visinya seorang Soekarno dalam kehidupan bernegara. Sama nggak sih kayak kemarin yang digagas oleh Mill, yang jadi fondasi ideologi individualisme, liberalisme khas Barat. Nanti kita agak masuk sedikit ke Bung Karno. Tapi sebelum ke sana, saya ingin dongeng dulu sebentar tentang Indonesia. Tidak banyak teman-teman yang serius belajar apa sih jan-jane Indonesia itu. Nama Indonesia, kata Indonesia itu munculnya kapan dan di mana? Kok itu yang dipilih, kok nggak yang lain? Apa sih artinya Indonesia dan seterusnya? Saya tak dongeng sedikit, kalian silahkan tidur. Dongengan biasanya turu. Jadi daerah kita ini, negara yang orang menyebutnya Katulistiwa, Jamrut Katulistiwa, yang bentuknya kayak roti yang dipalu, kayak roti utuh terus dipalu, prek, terus pecah kecil-kecil. Itu orang dulu menyebutnya, kalau orang Cina kuno, Tiongkok kuno menyebutnya kepulauan di wilayah kita itu namanya Pulau Nanhai. Orang menyebutnya Kepulauan Laut Selatan. Yang ikut cerita apa? Return of Kanderheros, ceritanya Jin Yung itu, ceritanya Yoko itu yang jatuh cinta sama gurunya sendiri. Sini ada nggak yang jatuh cinta sama ustadznya sendiri? Oke, jadi Yoko itu kan waktu pacarnya, gurunya sendiri ini kena racun bunga cinta kan, terus diusir. Dia mengucilkan diri di Pulau Nanhai, Kepulauan Laut Selatan, wilayah kita ini. Kalau orang India kuno menyebut wilayah kita ini wilayah Dwipantara. Dwipantara itu kepulauan luar, kepulauan batas. Nanti bagi yang baca cerita Ramayananya Walmiki, itu akan ketemu Rama itu waktu ngejar-ngejar Rahwana, itu mampir di namanya Pulau Emas. Pulau Emas itu kalau bahasa sananya namanya Suwarna Dwipa. Itu yang diperkirakan sekarang Sumatera. Jadi dan Suwarna Dwipa itu adanya di wilayah Dwipantara. Nah itu India kuno menyebut kita itu. Kalau orang Arab menyebutnya Jaziratul Jawi. Jadi bagi orang Arab semua Indonesia itu Jawa. Jadi dia menyebutnya Jaziratul Jawi. Nah, nama Indonesia dari mana? Eropa. Jadi orang Eropa itu zaman awal-awal ingin menjelajah kemana-mana, menganggap Asia itu isinya cuma 4: Arab,
Persia, Tiongkok, dan India. Semua wilayah antara Tiongkok dan Persia itu bagi orang Eropa saat itu ya India namanya. Maka Indonesia juga dianggap India karena kebetulan dijajah oleh Belanda, terus dikenalnya Hindia Belanda. Oleh orang Jepang menyebut kita itu India Timur. Jadi itu salah satu kenapa kita nanti ujungnya pakai nama India. Indonesia itu Indonya itu kan arahnya ke India. Dan sekitar tahun abad 19 awal, 1850-an nanti ada antropolog dari Inggris, namanya saya lupa, kalau nggak Josh Simon Earl. Itu dia yang pertama pakai istilah Indonesia. Dia menyebutnya Indonesia atau Melayunesia. Pakai U tapi tidak pakai O. Di salah satu jurnal antropologi tahun itu. Terus ada lagi tokoh namanya James Richardson Logan. Dia orang pertama yang bikin tulisan antropologi juga, Indonesia pakai O, tidak pakai U lagi. Dan nanti ada Adolf Bastian. Adolf Bastian ini yang dianggap orang yang lebih mempopulerkan nama Indonesia karena dia nulis buku khusus yang pakai judul ada kata-kata Indonesianya. Dan kata Indonesia ini nanti yang menarik tokoh-tokoh pergerakan untuk tidak pakai istilah Hindia Belanda, karena istilah Hindia Belanda itu kan istilahnya daerah jajahan, maka dipakailah Indonesia. Nesia itu dari bahasa Yunani, Nesos, artinya pulau. Jadi kalau diterjemahkan letterlek sebenarnya artinya kepulauan India. Jadi masih ada hubungannya sama India, namanya Indonesia. Tokoh pertama yang dianggap pakai istilah Indonesia adalah Ki Hajar Dewantoro ketika dia bikin Biro Press. Biro Pressnya ini dikasih judul Indonesis Press Bureau. Dan untuk selanjutnya kemudian dia populer jadi istilah yang dipakai oleh para pejuang, para tokoh pergerakan, dan jadilah nama kita hari ini. Kalau Nusantara itu istilah pinjem dari Mojopahit. Nusantara itu bukan semua wilayah Indonesia plus Brunei, Malaysia, Filipina kalau di era Mojopahit. Kalau di era Mojopahit, jadi Mojopahit itu kenal 3 pembagian wilayah. Ada namanya Negoro Agung, ada namanya Monconegoro, ada namanya Nusantara ini. Kalau Negoro Agung itu ibu kota, daerah-daerah Mojokerto, Jombang, dan sekitarnya. Itu namanya Negoro Agung. Jawa ini juga masuk Negoro Agung. Monconegoro itu daerah-daerah perbatasan. Definisinya agak luar Jawa. Bali, Madura itu zaman itu Monconegoro. Kalau sekarang kan Monconegoro itu diterjemahkan luar negeri. Padahal mungkin yang pas luar negeri itu yang Nusantara ini. Antara itu, antoro itu artinya batas, luar. Nusa itu ya pulau, jadi pulau-pulau di luar batas wilayah. Kalau wilayah Mojopahit yang masuk Nusantara itu berarti wilayah yang harus bayar upeti, karena dia di luar batas kerajaan zaman itu. Jadi Nusa antara, pulau-pulau yang ada di luar jangkauan kerajaan, yang itu nanti dipakai Nusantara. Ada Brunei, Malaysia, Singapura, sedikit Filipina masuk di situ. Nah, itu Nusantara. Oke, sudah ya, ben ngerti sedikit. Sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Indonesia tidak ngerti kenapa namanya Indonesia. Kadang-kadang kan kamu makainya ngawur aja, pokoknya Nusantara, kemudian Indonesia.
Apa nih ya yang harus kalian tahu? Itu Bung Karno. Kalau Bung itu awalnya mungkin panggilan dari daerah Bengkulu yang punya. Bung itu untuk kakak laki-laki tertua atau perempuan istri yang manggil suaminya, yang istri ini tidak punya saudara laki-laki. Maka Bu Fatmawati itu panggil Bung Karno Bung. Ya, terus konotasinya agak egaliter sehingga zaman itu lebih disukai daripada bank. Kalau bank ini biasanya untuk orang yang lebih dituakan atau powernya lebih tinggi daripada yang manggil. Kalian kalau takut ketemu preman kan manggilnya bang. Tidak egaliter. Kalau bung konotasinya egaliter. Maka zaman itu terus dia disukai oleh para tokoh pergerakan, sehingga pakailah bung. Apalagi yang harus kalian tahu sebelum masuk ke materi? Peci. Nah, ada gambarnya peci itu Bung Karno. Peci itu inspirasinya tutup kepala dari daerah Turki. Jadi orang Turki menyebutnya fes atau fesi pakai Z atau fesi pakai V. Yang itu konon sumber asalnya dari Yunani kuno era Turki Utsmani. Jadi orang waktu Turki Jaya jajah ke daerah Yunani, dapatlah inspirasi peci itu. Kalau orang Mesir menyebutnya tarbus. Kalau orang India menyebutnya romakap. Jadi topinya orang Romawi. Nganggapnya dari Romawi. Yunani kuno kan memang zaman Helenisme kan memang termasuk daerah wilayahnya Romawi. Jadi menyebutnya topinya Romawi karena India zaman Islam kan masuk dalam wilayah Turki Utsmani. Itu di India, Pakistan, Bangladesh. Itu sejarahnya peci. Dipakai oleh Soekarno untuk identitas nasional, identitas perjuangan nasional. Kalau pakai belangkon terlalu Jawa, kalau pakai koteka terlalu Papua. Ya maksud identitas nasional pakai koteka itu kan ya enggak. Ya untungnya terus yang dipilih peci. Ya apa nih? Ini info-info kecil-kecil gini harusnya disampaikan waktu tirakatan. Oke, bismillah. Kita mulai mikir sekarang. Dongengnya sudah selesai. Kita bangun sekarang. Tentang kemerdekaan. Kemarin di pertemuan awal, waktu filsafat kebebasan, kita sudah bahas tentang apa bedanya freedom, liberty, dan independent. Malam ini di Soekarno kita ketemu independent. Apa sih merdeka itu? Sejak pagi tadi sampai hari ini di WA kan banyak sekali yang teriak-teriak merdeka. Apa sih merdeka itu? Oke, bismillah kita belajar. Malam ini mungkin saya banyak ngutip-ngutip aja dari di bawah bendera revolusi. Mungkin agak acak, nggak kayak biasanya. Pokoknya yang menurut saya inspiring tak ambil dari di bawah bendera revolusi itu. Buku tebal yang isinya sekitar 61 tulisan-tulisannya Soekarno yang ditulis mulai tahun 1926 sampai 1941. Belakangan jadi 2 jilid. Meskipun aslinya sebenarnya ya 1 jilid itu, cuma jilid kedua isinya pidato-pidato Bung Karno waktu jadi presiden. Genrenya ada fase-fase awal tulisannya Soekarno itu kelihatan Marxisme
sosialismenya, fase-fase kedua sangat terasa marhainismenya, dan tulisan-tulisan akhir kelihatan banyak ngomong tentang Islam. Meskipun Soekarno sendiri tidak pernah mondok, dia belajar Islam dari diskusi dan debat sama teman-temannya, termasuk beberapa tokoh Muslim. Oke, petikan pertama. Ini Soekarno mengingatkan kita semua, baik yang tokoh maupun tidak tokoh, tentang ihwal mikir dan ideologi. Katanya Soekarno, dia mengingatkan, itu tak kutip apa adanya, ejaannya masih ejaan lama, jadi Y pakai J, kalau J pakai DJ, yang lain sama. Sekali lagi, kepada seluruh umat manusia, kepada pemimpin-pemimpin di semua negara, kepada pemikir-pemikir semua bangsa, saya anjurkan untuk think and rethink. Pikirkan dan pikirkan lagi, dan merenungkan. Apa yang harus direnungkan? Adakah sistem-sistem falsafah atau teori-teori politik usang yang tuan-tuan pakai itu membawa manusia lebih dekat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan dan keamanan, ataukah membawa manusia lebih dekat kepada ketidakbahagiaan, ketidaksejahteraan, ketidakamanan, ketidakselamatan. Jadi ini Soekarno nyindir kita. Tiap hari kita ngomong politik di TV itu mulai pagi jam 5 itu sudah debat politik, sampai malam jam 11:30 itu ILC belum bubar. Debat politik. Hasilnya apa? Dengan semua teori politik, filosofi politik itu, kita tambah bahagia, tambah tentrem, apa tambah sumpek, apa tambah ruwet. Kita tambah sejahtera, apa nambah musuh. Jadi Soekarno mengingatkan itu. Karena ini urusannya orang banyak, ya coba dicek deh, teori kita, filosofi kita masih bermanfaat nggak? Jangan kaku-kaku. Kalau nggak bermanfaat, ya ditinggal aja. Hari ini kan setiap orang merasa benar. Kubu A, kubu B, semuanya merasa benar. Sing pro Jokowi merasa benar, yang anti Jokowi merasa benar. Terus debat di TV, terus kalian ikut marah-marah. Yang debat di TV disangoni, kalian yang marah-marah nggak dapat apa-apa. Tiwas mangkel. Oke, itu yang terjadi hari ini. Maka katanya Soekarno, maka datanglah saatnya sekarang ini kita mengadakan introspeksi, melihat ke dalam secara sungguh-sungguh. Ini hampir semua penceramah, hampir semua motivator selalu ngomong introspeksi. Kalau di agama muhasabah, tapi jarang orang mau praktek. Introspeksi itu melihatnya ke dalam. Kita selama ini selalu melihat keluar, selalu membaca keluar. Padahal yang lebih penting itu membaca ke dalam. Karena dengan paham siapa diri kita, apa isi kita, kita enak kalau mau berekspresi keluar. Orang yang tidak kenal dirinya, dia tidak akan kenal Tuhannya, juga tidak akan kenal lingkungannya. Kalau kamu tidak jelas posisimu apa, siapa kamu, cirimu apa, kamu bingung loh. Kalau kamu ngerti pemarah misalnya, kok punya temen nek ngomong nyelekit, ojo jedak-jedak konco sing nyelekit, aku gampang tersinggung ya. Kan ngerti posisi. Kalau kamu orangnya mudah tersinggung, ya jangan deket-deket teman yang gampang menyinggung. Kalau kamu A, ya jangan deket-deket orang yang punya ciri anti A. Oh, itu kan enak. Untuk ngerti itu, introspeksi, melihat ke dalam.
Muhasabah. Ngomentari yang di luar kita itu gampang, tapi ngomentari yang di dalam itu susah. Selama ini kita lebih canggih untuk ngomentari keluar, sementara untuk yang ke dalam kita tidak ngomentari, tidak bahas, tapi justifikasi. Kadang-kadang ngerti jelas-jelas salah pun dicariin dalil biar benar. Ya kan? Wis oke, contoh nih. Nyontek aja kan kamu nyari dalil kan. Wah nyontek gitu kan, nggak apa-apa pak, ini birrul walidain pak. Dengan nyontek kan saya bisa lulus cepet pak, nilainya bagus, orang tua seneng. Wah itu perintahnya Allah itu pak. Ya kan. Bohong aja kan kadang kalian, ini kan urusan tidak penting pak, bohong-bohong dikit juga tidak apa-apa kan, justifikasi. Oke, itu berarti apa? Kamu kehilangan daya kritis terhadap dirimu sendiri, padahal itu penting. Begitu kamu tidak kritis terhadap dirimu sendiri, kamu mandek sudah, selesai. Karena kamu anggap dirimu sudah pasti benar. Oh itu bahaya. Maka di pembukaan saya ingatkan pakai teorinya Soekarno. Adakah itu semakin bikin kamu bahagia, bikin semakin sejahtera, semakin nyaman, semakin aman, teori apapun, konsep apapun? Kalau enggak, tinggalin. Hari ini banyak sekali teori, konsep, ide yang berjejal-jejal rebutan masuk ke kepalamu. Lewat Facebook, lewat WA, lewat macam-macam TV, internet. Kamu harus pinter. Mana yang penting, mana yang enggak penting. Kalau yang nggak penting, yang nggak ada urusan sama sekali, yang nggak ada gunanya kamu masukkan juga, isi kepalamu penuh. Nanti yang penting nggak dapat tempat. Ya kan? Diam, kan itu tiap hari nasihat itu panjang-panjang loh. WA-mu sampai hang. Iki ada orang ngomong panjang, copy paste dari artikel 15 halaman dilebok ke message di WA itu. Pening. Nggak penting kamu baca. Bukan masalah dibacanya, kadang-kadang terpengaruh, kadang-kadang cuma isu kamu terpengaruh. Nggak penting itu jadi kepalamu isinya ruwet, nggak karu-karuan saya. Seandainya kamu tak suruh merapikan ya, ini penting, ini tidak penting, ini yang penting, ini urusan politik orang banyak, ini urusan pribadi, ini urusan sama orang tua keluarga, ini terus dipilah-pilah lagi, terus di ranking urusan ini prioritas pertama, prioritas kedua. Itu mungkin kamu bingung, noto pikiran. Kalau pikiranmu sudah nggak tertata, kadang-kadang kamu gelisah, tidak jelas kenapa, bete, tidak jelas kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba temanmu posting maki-maki Jokowi, marah-marah sama Ahok, padahal kamu suka Jokowi, suka Ahok. Tiba-tiba kamu bete. Keseringan kayak gitu. Maka cerdaslah, katanya Soekarno, saatnya introspeksi. Kalau tidak ada pentingnya ya tidak usah. Lagian kenapa sih kamu segitunya sama Jokowi atau Ahok? Baik segitunya suka atau segitunya nggak suka. Pengaruhnya apa sih? Manfaatnya apa? Bahayanya apa? Itu yang pertama oleh Soekarno. Ini Soekarno sebenarnya sedang menceramahi kolega-koleganya zaman itu yang sukanya debat. Zaman itu kan merumuskan dasar negara itu kan perdebatan fraksi-fraksi macam-macam, tokoh macam-macam. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke merdeka. Sebelum ke gagasannya Soekarno, kayak tadi ya, kita belajar pelan-pelan dulu merdeka itu apa. Merdeka dari akar katanya bahasa Jawa yang jelas, mardiko. Makanya kadang-kadang Pak RT kalau ngasih sambutan tambah mengganggu kemerdekaan Bapak Ibu. Nah, itu. Padahal mungkin kamu nyuluh, kita sudah merdeka, ngapain diganggu? Nggak. Silahkan minum, tidak apa-apa. Tidak usah mengganggu kemerdekaanmu untuk ngaji. Nah. Oke. Jadi mardiko. Mardiko itu dalam sejarahnya ini istilah lagi-lagi dari Mojopahit. Zaman Mojopahit itu kalau ada wilayah, kalau ada desa,
yang dibebaskan bayar upeti, Kademangan, Kadipaten. Karena daerah itu mungkin punya jasa. Biasanya kepala desanya atau adipatinya apa, Ki Demangnya punya jasa apa sama raja sama keraton, terus bebas, nggak usah bayar upeti. Nah, itu dia statusnya merdeka. Mungkin hari ini mirip otonom. Nah, kayak Jogja ini secara harafiah karena dia istimewa dan boleh ngatur dirinya sendiri, namanya otonom. Nah, Jogja itu mau nggak mau berarti secara harafiah dia bisa disebut merdeka sebenarnya. Yang lain gubernur harus milih, kita nggak usah, langsung aja Sri Sultan. Nah, itu mardika namanya, bebas, nggak harus ikut aturan yang lain. Nah, itu secara kata-kata. Kalau ditarik lagi ke belakang, kata-kata mardika itu dari bahasa Kawi, Sanskerta, Maha Ardika. Ya kan, karena kamu menyebutnya Mahardika. Mahardika itu gabungan dari Maha sama Ardika. Ya kayak siswa, mahasiswa itu kan gabungan dari Maha sama siswa. Oke, Mahardika itu artinya tiga. Jadi kalau ada orang yang sangat bijaksana, sangat kuat, dan sangat mampu, sangat kaya, dia adalah seorang yang mahardika. Jadi kalau kalian bijaksana, ini zaman itu hanya bisa dimiliki oleh empu-empu, oleh orang-orang yang sudah tuntas kejiwaannya. Biasanya dia sangat bijaksana, sangat kuat, dan sangat kaya. Hatinya maupun mata. Kaya itu kan dari aspek bahwa dia tidak butuh apa-apa lagi. Itu berarti merdeka, tidak butuh orang lain. Orang yang kuat, orang yang pinter, dan orang yang kaya itu kan tidak butuh siapa-siapa. Orang lain yang butuh dia. Jadi kalau kalian berdoa, mintalah tiga hal itu: pinter, kuat, dan kaya. Oke, jadi kalian disebut merdeka kalau punya wisdom, punya power, punya will. Bijaksana, kalau zaman dulu punya power itu berarti sakti, dan sugih, kaya. Oke, kaya saja, ndak punya power, ndak sakti, ya nanti kamu dibikin mainan sama orang-orang yang punya power. Atau punya power dan kaya tapi tidak bijaksana, ya kekayaan dan kekuatan itu akan balik menghantammu sendiri karena kamu menggunakannya tidak bijaksana. Jadi tiga-tiganya harus saling mendukung. Jadilah orang yang bijaksana, yang kuat dan kaya. Terserah profesinya apa. Nah, jadi kalau berdoa minta bijaksana, kuat, dan kaya. Apakah itu jadi tani, ya petani yang bijaksana, kuat, dan kaya. Jadi tukang ojek, ya tukang ojek yang bijaksana, kuat, dan kaya. Dagang, ya pedagang yang bijaksana, kuat, dan kaya. Itu namanya berarti kamu pedagang yang merdeka. Mahasiswa juga begitu. Jadilah mahasiswa yang bijaksana. Bijaksana itu bisa ngatur kapan harus lulus, kapan harus cuti. Ya, kadang-kadang kamu tidak bijaksana. Wong kuliah tinggal dikit aja dibelani cuti setahun. Eman-eman Pak, ono jatah setahun nganggur ngapain ya? Kan sudah tak bilang orang Indonesia itu paling pintar memanfaatkan waktu kosong dan waktu libur. Dan ya harus bijaksana. Mahasiswa nggak punya power, nggak punya kekuatan juga nggak canggih ya. Kesaktiannya mahasiswa kan ya menguasai materi kuliah, menguasai itu kesaktian. Mbok kamu rajin tiap hari masuk tapi ndak sakti, ya padha wae, ngulang lagi, ndak lulus terus wae, berarti kurang sakti. Dan yang ketiga kaya, ya mesti wae, kalau ndak kaya kamu ndak iso daftar ulang. Oke, nah kalau kamu nggak punya tiga bekal ini berarti kamu bukan mahasiswa yang merdeka.
Mau bayar aja pontang-panting nyari beasiswa, mau ujian pontang-panting nyari catatan, berarti kamu nggak sakti. Oke, bolak-balik bikin pernyataan mau ke DO, nggak sakti juga berarti. Oke ya, jadi itu merdeka secara harafiah. Berarti nanti kalau ditarik ke makna yang lebih tinggi, variabel ini harus ada. Berarti negara itu merdeka kalau dia dikelola secara bijaksana, SDA-nya kuat, berarti punya power, kekayaan negara, devisanya, kekuatan finansialnya juga tangguh. Baru dia merdeka yang sejati. Kalau enggak, tetap nanti akan tergantung macam-macam. Pasti butuh macam-macam, butuh negara lain lah, butuh dukungan A, dukungan B, dan tidak akan bisa mandiri, tidak akan bisa merdeka yang sejati. Oke, terus, nah, konotasi tadi hari ini ditarik lagi makna merdeka itu jadi kekuasaan untuk menentukan dirinya sendiri. Jadi dari makna mahardika tadi, terus hari ini kalau di kamus-kamus merdeka itu didefinisikan sebagai kekuatan untuk menentukan diri sendiri, untuk berbuat atau tidak berbuat. Logikanya apa? Berarti merdeka itu butuh kekuasaan, butuh power, butuh kekuatan. Kekuasaan apa? Kekuasaan menguasai diri. Kalau menguasai diri sendiri nggak bisa, kamu nggak mungkin jadi orang bebas, nggak mungkin jadi orang merdeka. Nanti panjang Soekarno ngomong tentang itu. Nah, cuma perhatikan merdeka yang sering diterjemahkan sebagai kebebasan, itu bebas itu tidak sama dengan liar. Ada bedanya. Kalau bebas itu bertanggung jawab, pilihanmu tanggunglah akibatnya. Tapi kalau liar itu tidak, dia tidak peduli. Ngamuk itu kan liar, mau nabrak-nabrak tidak karu-karuan. Nah, itu nggak peduli sama hasilnya, itu liar. Melakukan sesuatu yang kalau dituntut hasilnya dia nggak mau tanggung jawab, itu biasanya hasil keliaran karena nggak terkontrol. Tapi kemerdekaan itu bertanggung jawab. Bedanya di situ. Yang kedua, merdeka itu sadar, kalau liar itu tidak terkontrol, dalam kondisi nggak sadar. Jadi misalnya kalian demo, ngamuk-ngamuk, mecah-mecah kocok, bakar-bakar ban, bakar-bakar kampus, itu sadar apa enggak? Bedakan antara bebas sama liar. Kalau liar itu biasanya nggak terkontrol. Cirinya apa nggak terkontrol itu? Kalau sudah selesai kamu lenger-lenger, kok bisa ya aku begitu? Nah, itu berarti tadi bukan kemerdekaan, kamu memutuskannya tanpa sadar. Jadi hati-hati. Ya liar itu ya tidak cuma urusan kekerasan. Ada loh yang kayak pacaran yang liar misalnya. Ya, jadi berpacaranlah secara merdeka tapi jangan liar. Kalau liar itu berarti tidak terkontrol. Sakaremu dhewe kalau wis bar, aduh kok bisa ya aku gitu. Yo, meskipun menyesal sesuk diulangin nah. Oke. Ya, jadi pilihanmu merdeka tapi jangan liar. Kemerdekaan itu manusiawi, kalau liar itu hewani. Jadi begitu kesadaranmu hilang, yang muncul insting. Begitu level kemanusiaanmu hanya didasari insting, kamu tidak ada beda sama hewan. Akalnya nggak jalan. Kalau akal nggak jalan, ya makomu turun sedikit jadi hewan. Maka jangan mau ya Kak. Hewan itu kan dasarnya insting. Pingin apa aja, yang penting kemana kecenderungannya dia. Itu insting namanya. Maka janganlah liar, tapi kamu harus merdeka. Merdeka itu harus wajib. Kalau liar itu haram, hasilnya pasti jelek. Coba liar kadang-kadang hasilnya bagus ya, tapi nggak ada nilainya. Kenapa nggak ada nilainya? Karena kamu nggak sadar. Melakukan sesuatu yang tidak sadar itu kan tidak ada nilainya, meskipun perbuatan baik.
Oke, maka kemerdekaan itu lembut, kalau keliaran itu kasar. Ini definisi kayak gini bisa kamu cari di kamus-kamus. Apa bedanya merdeka sama liar? Oke, terus ini Soekarno sekarang. Definisi kuno, definisi sekarang. Katanya Soekarno, saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan politik unabhängigkeit, political independent, tak lain, tak bukan, ialah satu jembatan. Jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan, kita punya masyarakat. Ya, ini kalimatnya ada beberapa poin. Yang pertama, poinnya adalah freedom of dulu harus kamu tempuh sebelum freedom for. Bebaskan dulu dirimu dari keterjajahan oleh apapun, baru kamu rancang ingin membentuk hidup yang seperti apa. Bebas dari dulu, baru bebas untuk. Pilih dulu ini jembatannya, bebas dari dulu. Nggak usah pening besok biaya kalau sudah nggak usah. Yang penting kamu bebas dulu. Bebas dari keterkungkungan, bebas dari keterjajahan, itu gerbangnya. Sebelum melalui ini, semua yang lain nggak ada artinya. Ya nanti kalau sudah bebas, kita rancang bareng-bareng dengan bebas. Ingin struktur masyarakat yang semacam apa? Di situ Bung Karno ngutip pendapatnya Armstrong yang ketika dia ngomong cerita tentang Ibnu Saud. Ibnu Saud itu mendirikan Arab Saudi itu negara itu dadaan. Masyarakatnya masih nomad, masih barbar, masih badui, nggak ngerti apa-apa, pendidikannya sangat rendah. Bahkan ada cerita mobil pertama, mobilnya Ibnu Saud itu sama pembantunya diiseni pakai gandum. Dianggapnya kayak orang. Makannya pakai, nah orang kan makan gandum, terus mobilnya biar bisa jalan dikasih makan gandum. Betapa cerdasnya zaman itu. Loh, masyarakat yang barbar, nomad, badui kayak gini ya, toh bisa dibangun, disulap sekejap dia jadi negara yang luar biasa. Yang penting bahwa merdeka dulu. Kalau mikir, oh ini orangnya badui, apa bisa ya bangun negara, enggak jalan. Merdeka aja dulu, bebaskan aja dulu dirimu kalau merasa terjajah, kalau merasa terkungkung. Setelah itu baru kamu rancang, pingin masa depan yang kayak gimana, pingin masyarakat yang kayak gimana. Selama kita masih terkungkung, ya ndak bisa ngapa-ngapain. Jadi freedom of syarat pertama, bebas dulu. Jembatannya ini, kalau bahasanya Soekarno, jembatan emasnya. Makanya proklamasi itu kan agak dadaan. Soekarno sendiri masih mikir-mikir, tapi kemudian ya memang harus sekarang, sudah saatnya. Itu pun ditunda sehari. Para pemuda saat itu pinginnya tanggal 16. Mungkin kalau ulang tahunnya 16 kemarin pas sama ulang tahun saya, tapi Soekarno tidak mau. Ya, Soekarno pinginnya 17. Waktu ditanya anak-anak muda, kok 17? Tidak tahu ya, insting saya 17 itu hari baik. Jawabnya tidak pakai rasio, dia pakai insting. Menurut saya 17 kok baik ya. Jadi sholat 17 rakaat. Ini bulan puasa, kalau Al-Quran turun 17 Ramadan zaman itu. Jadi jawabannya agak mistik. Dan akhirnya ditunda tanggal 17 besoknya.
Itu pun sebenarnya masih belum ada apa-apa, belum siap apa-apa. Sebagai negara belum punya apa-apa. Tapi tetap harus deklarasi, biar aja lahir dulu enggak apa-apa, nanti diopeni belakangan. Ya kalau bayi itu mungkin bayi sesar, jadi urung siap-siap mau lahir, lahir aja dulu. Itu kan sesar. Jadi kalau bayi prematur itu kan harus agak lama di inkubator. Dan itu yang bikin era Soekarno kan gejolak demi gejolak. 17 Agustus. Kalau Belanda mengakuinya Indonesia itu tidak 17 Agustus, tapi Desember 49. Setelah ya, jadi baru tahun 2005 kemarin Belanda baru ngakui bahwa Indonesia itu 17 Agustus. Sebelum itu dia tidak mau ngakui kalau Indonesia merdekanya 17 Agustus. Karena setelah dideklarasi merdeka kan Belanda masih balik lagi. Karena enak. Belanda itu kan negara miskin kecil. Itu bisa menjajah Indonesia semakmur ini, seluas ini. Betapa jasa kita pada orang Belanda. Oke, pahala kita besar. Oke, terus. Jadi yang pertama merdeka dulu. Yang kedua dari kalimatnya Soekarno itu, kemerdekaan itu jembatan emas. Berarti merdeka itu cuma alat. Merdeka itu bukan tujuan, dia alat. Alat paling dasar. Bedakan itu. Sama kayak kalian yang suka kebebasan tiap hari teriak-teriak kebebasan. Iya, tidak keliru. Cuma ingatlah kebebasanmu itu alat. Gunakan untuk tujuan-tujuan yang baik. Jangan selesai di kebebasan. Ya kan? Kayak dulu waktu kita menurunkan Soeharto bareng-bareng, Soeharto turun tahun 98 terus bingung lah ini mau ngapain. Ya sesuai undang-undang ya ngangkat wakil presiden, dilantik MPR. MPR sudah terlanjur dibubarkan. Itu kan bingung sendiri. Nah itu karena memang target. Ya reformasi itu alat. Reformasi itu kan upaya memformat ulang. Format ulang itu alatnya. Setelah itu mau ngapain harus jelas. Jangan berhenti di alat. Filsafat itu alat. Filsafat jangan jadikan tujuan. Kalau dijadikan tujuan bisa blunder. Kamu nggak gerak-gerak, bisa jumut. Jadikan dia alat untuk biar hidupmu lebih bagus, biar kamu lebih dekat sama Allah, biar dan seterusnya. Ada goya. Bahkan agama juga alat. Agama itu alat, bukan tujuan. Tujuannya kan tetap Allah. Maka praktek kita beragama harus bikin kita semakin dekat sama Allah. Kalau agama kita hayati, kita laksanakan secara salah, apalagi kan ada agama yang malah bikin kita semakin jauh sama Allah. Nah itu berarti alatnya keliru. Sama dengan kemerdekaan ini. Jadi teriak-teriak merdeka, merdeka itu ya, itu alatnya. Baru merdeka terus ngopo? Itu harus ditanyakan. Saya mau bebas pak, ya wis bebas. Terus mau ngapain? Sudah bebas. Tidak tahu pak mau ngapain, kan sering gitu. Jadi tafsir kata-katanya Bung Karno adalah kemerdekaan itu jembatan emas, berarti dia cuma alat. Kalimatnya Bung Karno selanjutnya, kemerdekaan itu satu jalan menuju dunia sama rata, sama rasa. Satunya lagi menuju ke dunia sama ratap, sama tangis. Jadi sejak dulu Bung Karno sudah meramalkan kemerdekaan ini kalau nggak dikelola dengan hati-hati bisa mengakibatkan baik, bisa juga mengakibatkan jelek. Bisa
membawa kesejahteraan, keadilan bersama, sama rata, sama rasa. Tapi kalau nggak dikelola dengan bagus, hasilnya sama ratap, sama tangis. Nah, sekarang silahkan teman-teman refleksi, introspeksi. Hari ini kita berbangsa itu sama rata, sama rasa, apa sama ratap, sama tangis? Siapa yang lebih seneng sekarang? Pemerintah atau rakyat? Siapa yang lebih seneng sekarang? PNS atau wirausahawan? Siapa yang lebih seneng sekarang? Dosen atau mahasiswa? Silahkan kamu cek. Di Indonesia ini hampir tidak ada satu profesi, satu bidang kehidupan pun yang isinya orang yang tidak mengeluh. Hampir semua orang mengeluh. PNS mengeluh, pedagang mengeluh, petani mengeluh. Jokowi aja yang presiden bolak-balik mengeluh, menteri mengeluh. Karena syukur sama sekali, semua orang mengeluh di sini. Itu ramalannya Soekarno. Kalau nggak hati-hati kita nangis bareng-bareng. Gegeran sak kancane dhewe, padha lorone terus nangis bareng. Hari ini tuh yang banyak kita lihat di TV-TV. Yang kita caci maki tiap hari itu ya saudara-saudara kita sendiri. Yang kita marah-marahi, yang kita benci, itu saudara-saudara kita sendiri. Nanti ada filosofinya Bung Karno dari ayahnya yang luar biasa tentang ini. Katanya Soekarno, coba ya perhatikan, kemerdekaan yang dari penjajahan melahirkan penjajahan yang baru. Contohnya apa? Revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu sukses meruntuhkan feodalisme, masyarakat bangsawan, raja-raja dipenggal kepalanya pakai gelotin. Tapi setelah itu yang menguasai siapa? Kelompok borjuis, priayi yang punya modal. Dan itu nanti melahirkan kapitalisme yang diprihatinkan oleh Karl Marx dan kawan-kawan. Dari penjajahan oleh kelompok feodal menuju penjajahan oleh kelompok borjuis. Podo wae. Kalau di buku PMP zaman saya SD, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Dari dijajah Belanda, sekarang dijajah Jepang. Jadi hati-hati, kalau ngisinya salah, ya orang kecil akan susah terus. Oke, jadi itu makna kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Lawannya merdeka apa? Terjajah. Terjajah itu berarti ya definisinya lawannya tadi. Tidak mandiri, tidak punya kekuatan, tidak menguasai kekayaan meskipun miliknya sendiri. Jadi tidak bisa memutuskan nasibnya sendiri. Kalau pakai kalimatnya Bung Karno, sebagian atau semua syarat-syarat hidup, baik ekonomi, sosial, politik, diperuntukkan untuk kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan berlawanan dengan kepentingannya. Waktu Belanda menjajah, kita kerja menghasilkan sesuatu, dibawa pulang oleh Belanda. Waktu Jepang jajah juga begitu. Kita tidak menguasai diri kita sendiri. Hasil kerja kita dinikmati orang lain. Kita nggak dapat apa-apa. Itu yang kalau dalam bahasa Karl Marx, kita teralienasi. Manusia itu bahagia kalau ekspresi dirinya bisa dinikmati sendiri. Kalau produknya diakui sebagai produknya dan dia menikmati hasilnya. Tapi kalau enggak, ya berarti kamu masih terjajah. Jadi kamu menghasilkan sesuatu yang menikmati orang lain dan kamu nggak dapat apa-apa. Yang kedua, terjajah itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri.
Mau ngapain aja kalian gak bisa memutuskan. Berarti kalian terjajah. Kuliah mau di fakultas mana, kamu dipengaruhi A, dipengaruhi B, berarti kamu terjajah. Hari ini saya bilang tadi, opini, pendapat, komentar di kiri kananmu berseliweran. Rasanya semuanya benar. Oh, itu bikin kamu terpojok kan. Terpaksa kadang harus milih salah satu pendapat. Kabeh bener. Kenapa semua benar? Karena kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana rasional, mana rasionalisasi. Mungkin minggu lalu saya ngomong itu. Itu kan kayak ceritanya siapa? Mullah Nasruddin sama anaknya bawa keledai. Perjalanan tahap pertama, anaknya yang naik keledai. Terus ada orang komentar, itu anak nggak tahu diri, anak durhaka. Bapaknya suruh jalan kok, anaknya naik keledai. Kebalik, anak itu harus berbakti pada orang tua. Akhirnya Nasruddin, oh iya nak, anak itu harus berbakti. Kamu di bawah, bapak yang di atas. Jalan lagi, ada orang komentar lagi, itu bapak gimana sih, anaknya disuruh jalan capek-capek, bapaknya malah enak-enakan. Bapak itu kan yang harus tanggung jawab sama anak. Oh iya ya. Turun lagi. Tadi anaknya salah, bapaknya salah. Adalah keledainya nggak usah dinaikin, dituntun aja. Ada lagi orang komentar, ini dua orang kok bodoh banget bawa keledai kok nggak dinaikin. Bawa keledai itu ya dinaikin. Bingung lagi Nasruddin. Gitu ya, dinaiki sendiri, nggak dinaiki berdua aja. Kalau gitu dinaikilah berdua. Orang komentar lagi, wah ndak punya peri kebinatangan itu. Keledai kayak gitu dinaiki berdua. Wah, sumpek lagi. Akhirnya jengkel-jengkel, udahlah keledainya aja yang kita pikul bareng. Dipikulah keledai itu bareng. Loh, itu sindiran luar biasa bagi kehidupan kita hari ini. Banyak hal yang seolah-olah rasional semua, dan kamu harus milih.